Ada otak kiri dan kanan. Menurut Dr. Roger Wolcott Sperry yang di tahun 80-an mendapat hadiah Nobel, dia menemukan peran fungsi otak kiri kanan berbeda. Kiri yang ini, kanan yang ini. Bapak Ibu coba lihat, mana yang lebih rileks, otak kiri atau otak kanan? Kanan. Kalau Ibu lihat otak kiri, apa kesannya? Teratur, apalagi? Belajar, ayah, itu kiri. Bahasa, matematika, hitung-hitungan, keteraturan, syair, lagu, itu kiri. Ya, disiplin, itu kiri. Nah sekarang, rupanya sambungan otak anak laki-laki dan perempuan berbeda di usia 0 hari sampai nanti usia 18 tahun. Perempuan, otak kiri dan kanannya seimbang sambungannya. Laki-laki, kanannya duluan dibanding kirinya. Dan kanan, sambungan kanan laki-laki lebih dominan dibanding kanannya perempuan. Inilah ya fenomena yang terjadi adalah anak perempuan lebih mudah dikasih tahu, ya Bu, lebih mudah diarahkan karena otak kiri, otak analisanya sudah tersambung jauh lebih banyak dari anak laki-laki. Jangankan gitu, anak perempuan pilih baju saja sudah bisa, umur 2 tahun tuh udah bisa, 3 tahun apalagi. Bunda, aku pakai baju pink aja karena sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki mau pink ke batasnya, mau hijau, mau putih, nggak apa-apa. Karena otak analisanya belum tersambung koneksinya. Keteraturan kan kiri, tapi warna-warni udah, kanan warna-warni kan. Makanya jangan heran anak laki itu main aja. Anak perempuan udah ngomong, anak laki masih terus main musik tuh. Main musik itu. Karena musik irama itu di otak kanan. Otak kanan. Siapa punya anak laki, Bu? Ingat nggak? Belum bisa baca, sudah bisa main game, main PlayStation, main, ya Bu. Karena otak membaca itu di kiri. Di kiri. Paham ya Bu ya? Nah ini. Sampai kapan begini Bu Aisyah? Sampai 18 tahun walaupun nanti otak kirinya berkembang semakin ya, semakin banyak. Tapi perempuan nih Bu, ya, perempuan kiri kanannya memang Allah kasih seimbang sejak lahir. Seimbang. Ibu, siapa yang anaknya laki-laki SD ya nggak pernah ranking 1? Saya tanya sekarang. Jarang sekali anak laki-laki TK SD ranking 1 Bu, jarang. Karena yang disebut ranking 1 dia harus teratur, tertib, jago bahasa, jago matematika, ya kan Bu? Nganalisa jago, itu didominasi oleh anak perempuan. Anak saya aja gitu kan, 4 laki-laki. Untuk ibunya belajar sedikit tentang otak laki-laki perempuan. Apa saya bilang sama anak saya supaya memotivasi dia? Nak, ibu tahu sedikit tentang perkembangan otak, tapi belum tentu gurumu. Apalagi di kelas pendidikan. Jadi untuk pelajaran yang kamu matematika di atas KKM sedikit udah hebat. Kalau matematika 75 kamu 76 bagus nak. Bahasa ya itu kan otak kiri kan. KKM-nya 70 kamu 71 keren banget sudah. KTK apalagi KTK Bu ya. Kamu 71 udah keren. Tapi dengan diberi batasan seperti itu nilainya bisa 80 ya ke atas. Tapi saya bilang sama anak laki-laki saya, tapi ekskul harus A, ngaji A, komputer A, futsal A. Kalau kamu game online harus menang juara 1. Dan anak saya selalu yang main-main gitu juara Bu.
Ya game online kah, atau main itu apa namanya, kayak yoyonya orang Jepang, juara itu. Kalau kamu main harus pulang bawa piala. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena itu otak kanan, otak kanan. Wah, anak saya seneng. Jangan sekali-sekali ibu memotivasi anak laki-laki untuk yang tank SD untuk berangkat sekolah. Nak, bangun nak, ada pelajaran matematika. Dia langsung gini, bunda aku sakit perut. Coba siapa anak laki-lakinya kalau ada studi tour belum subuh udah bangun? Iya, karena itu otak kanan. Ini otak kanan, Bu. Setiap setengah jam dibangunin kita. Ibu udah mau pergi jalan-jalan, hah? Baru jam 3. Makanya kalau saya bangunin anak laki-laki itu subuh-subuh ya, nak bangun nak, nanti ada ekskul game online. Bangun pak, bangun. Ntar sampai di sekolahnya ada matematika, urusan bu guru. Pokoknya bangun dulu. Seperti itu ya, anak laki-laki. Anak laki-laki, ingat baik-baik ya. Dan nanti otak laki-laki seimbang kiri kanannya, atau paling tidak kirinya hampir menyamai kanan, hampirnya di atas umur 18 tahun. Maka siapa yang masih punya anak laki-laki TK dan SD? Sabar sampai dia kuliah. Beda sabar ibu yang lalu yang belum ada ilmunya dengan yang sudah ada ilmunya. Ya, bapak-bapak sebetulnya rasa itu cuman nggak tahu memang, ya nggak pak? Makanya kadang kalau istri, ini suami-suami ya, istri atau ibu marahin anak laki, bapak-bapak kepengen belain anak laki, bilang udah lama, kepengen juga ngomong saya juga begitu. Cuman nggak tahu otaknya terjadi seperti itu. Ngerti ya bu? Iya, nih paham ya. Bahkan sudah dewasa pun laki-laki dan perempuan perbedaannya, perempuan otak kiri kanannya tetap seimbang ya. Laki-laki masih juga kanannya sedikit dominan. Maka kalau ada anak laki-laki sampai mahasiswa, kok dia senang IT banget ya Bu Aisyah, dia main ya gadget terus, itu laki-laki banget Bu. Jangankan dia, bapak-bapak juga begitu kan? Siapa yang suaminya kalau pagi-pagi lebih senang pegang gadget daripada lihat ibu? Maaf, itu laki-laki banget. Kalau ada bapak-bapak dengan sadar dia simpen gadget, lihat wajah istrinya agak lama-lama, itu pasti rajin taklim bapak ini. Dia pasti baca sirah Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau suami ibu pagi-pagi dia lebih senang lihat motornya daripada istrinya, lebih buka gadgetnya, itu mah biasa. Karena memang laki-laki otak kanannya dominan, otak benda. Tapi ini kalau nggak difahami berantem sama suami bu. Saya dulu belum ngerti ini, padahal kami dua-duanya dokter, sudah belajar anatomi tapi belum tahu tentang perkembangan otak. Suami saya kalau lagi duduk gini, pagi-pagi tuh udah buka gadget aja kan. Nah saya juga gitu, namanya juga perempuan pak, senang dipuji. Ayah udah cantik belum? Dia cuma begini doang, iya udah. Ibu-ibu nggak puas dong pak kayak gitu ya. Kita marah kan? Yang bener ayah, udah cantik belum? Tambah marah bu. Iya cantik, kenapa sih Bu Isa? 2006 setelah tahu ilmu ini tentang otak kanan laki-laki, maka kalau mau tanya cantik, lebih baik foto selfie kirim ke gadgetnya, kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung, karena otak kanan. Buktinya apa? Setiap saya kirim foto saya dia zoom. Itu karena otak kanan. Paham ya Bu? Maka ibu begitu aja Bu.
Ya, nggak usah paksa. Dan nggak usah marah. Nggak usah marah, bukan suami ibu aja. Kalau ada kongres internasional perempuan curhatnya sama pasti itu. Karena memang laki-laki Allah minta otak kanannya berkembang lebih dominan, karena laki-laki harus kreatif, laki-laki tahu teknologi, laki-laki harus bergerak, ya, laki-laki harus kuat lihat benda, lihat ruangan, ilmu ukur ruangnya harus kuat. Untuk apa? Menjemput nafkah keluarga. Perempuan kenapa Allah kasih otak kiri kanan seimbang? Karena dipersiapkan jadi istri, dipersiapkan jadi ibu. Makanya harus seimbang. Ya. Waktu SD perempuan bisa jadi ketua kelas, SMP bisa ketua OSIS, SMA bisa ketua OSIS, tapi mahasiswa laki-laki yang jago. Ketua senat laki, ketua BEM laki. Perempuan kita kembali fitrah, seksi konsumsi. Iya betul. Sekretaris, bendahara. Kalaupun ketua 2 bagian finance. Tapi ketua umum laki-laki sudah. Ya Bu? Jadi siapa yang punya anak laki-laki sekarang? Sabar sampai kuliah, ya. Dengan ilmu ibu tambah tenang, ya. Jadi kalau anak laki ibu lagi main, ibu suruh, "Nak, tolong nak ambilkan." "Sebentar Bu," dia lagi asik gini. Ibu langsung, "Ya Allah, laki banget." Itu jauh lebih bijaksana daripada ibu istighfar mata ibu keluar. Lebih baik ibu, kan ini kan Allah yang ciptakan. Ini kan Allah yang ciptakan dengan tujuan menghasilkan karya benda, ya. Sekarang siapa punya anak perempuan tadi? Ibu kalau mau jadi bestie anak perempuan gampang. Perempuan ini otak yang tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka please, pada saat anak perempuan bicara, ibu lihat wajahnya. Anak perempuan gak suka dia lagi ngomong, ibu sambil dengerin sambil pegang gadget. Dan pada saat ibu gak denger, ibu minta ulang, dia marah tuh. Apa nak? Apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Betul Bu? Saya sampai sekarang melatih diri, jika anak perempuan saya bicara, handphone agak jauh untuk lihat wajahnya. Lihatin wajahnya sambil senyum kita, ngangguk-ngangguk walaupun kurang ngerti. Kecuali, ada kecualinya, kalau yang chatting ibu adalah suami. Anak perempuan dari kecil harus tahu, kalau seorang perempuan, istri ini berhadapan dengan suami dan anak, suami nomor 1. Jadi kalau pas memang yang chatting ayahnya, saya akan bilang, "Sebentar nak, 1 menit. Ibu balas chatting ayah dulu 1 menit, sebentar ya nak ya." Habis itu simpan. Oke, cerita. Jadi gini ibu, kan aku anak sekarang kalau ngomong gitu kan, ya kan? Saya liatin mukanya, ya. Apalagi anak saya yang bungsu nih, dia lagi senang-senangnya kuliah kedokteran. Di sisi lain dia merasa di Bali jarang dengar azan. Dia cerita lah ini. Saya dengerin, Allah. Itu perempuan, kuncinya perempuan. Kalau ibu mau, ya ambil hatinya itu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu dengan cara pada saat anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Itu aja. Itu nanti akan ikut terus apa yang ibu minta. Tapi laki-laki nggak gitu Bu. Laki-laki otak benda. Maka kalau sama anak perempuan ibu bicara kontak mata, laki-laki kurang suka kontak mata. Maka ibu nggak perlu paksa anak laki, "Sayang, bunda mau bicara." Anak laki cuma tahan dilihat muka sama ibunya 5 detik. Kalau ibu terus-terusan lihat muka anak laki lewat 5 detik, ya dia akan goyang-goyang Bu. Dia akan lihat tembok. Nanti ibu repot lagi kan. Yang sopan kalau ngomong, "Lihat bunda nak, lihat bunda." Pas lihat bundanya ngomong lagi lebih 5 detik, dia begini, "Lihat bunda, please lihat bunda."
Akhirnya setengah jam cuman lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Lah kapan nasihatnya? Jadi anak laki, ibu ngomong aja. Asal ibu tidak kontak terus matanya, dia akan lihat ibu. Paham ya Bu? Saya kalau nasihatin anak laki karena banyak, saya suka pakai itu tuh kertas berwarna tuh, post-it. Jadi setiap anak punya catatan. Jadi gini nak, pas saya lihat post-it dia akan liatin saya. Atau misalnya saya nasihati dia sambil lipat kain atau apa, dia liatin saya itu. Itu begitu laki-laki Bu, termasuk bapaknya Bu. Ibu kalau ngomong sama suami, ibu janjangin matanya terus begitu. Lihat tembok Bu, lihat gadgetnya lagi. Karena banyak ibu-ibu gitu tuh, apalagi kalau ngomong soal duit. Ayah tahu nggak, uang sekolah sekarang naik. Ibu ngeliatin suami udah lebih 5 detik, suami akan lihat gadgetnya lagi. Paham tentang itu ya Bu? Tapi ibu nggak usah khawatir. Bapak-bapak kalau di rumah, walaupun duduk manis di satu tempat di ruang kerjanya sambil lihat gadget, tapi seorang suami akan curi-curi pandang lihat istrinya. Si bapak-bapak langsung itu riset penelitian ilmiah dan pengalaman empirik. Dulu setiap suami saya duduk di kursinya, saya suka kesel. Dari dapur saya suka, ayo dong ayah bantuin apa kek gitu. Ternyata itu keliru. Laki-laki jadi jengkel sama kita. Penelitian 2006 mengatakan nggak usah disuruh laki-laki itu, dia memang duduk di satu tempat di ruang kerjanya kah atau di meja makan sambil pegang gadgetnya, tanpa istrinya tahu dia perhatikan istrinya yang sedang kerja. Itu Bu. Maka ibu kalau lagi di dapur harus tetap cantik, glowing, bibir merah. Kalau belum sempet henna rambut, pakai kudung di rumah Bu. Ya. Atau ibu lagi dampingi anak belajar, tolong yang baik, karena para ayah akan memperhatikan istrinya. Kalau waktu diperhatikan istrinya mendampingi, hujan ya, rezeki turun, cuman sepatu-sepatu yang mungkin boleh panitia bantu untuk masukkan ke teras sehingga insya Allah sepatu-sepatu aman insya Allah. Ya, kesempatan Bu, dibeli sepatu lagi. Ya kembali Bu. Jadi laki-laki selalu ingin yang jadi suami bicara dengan istri atau bicara dengan ibunya tanpa harus terus ditatap matanya. Itu kunciannya ya Bu, yang punya anak laki. Kenapa Bu Aisyah? Karena putih-putihnya mata laki-laki itu lebih sempit dibanding perempuan. Jadi ini namanya sklera mata yang putih ya Bu. Perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding laki-laki, sehingga bagian putih ini yang bisa membuat perempuan kalau ngomong lihat mata, lihat wajah. Laki-laki nggak bisa karena memang lebih sempit. Jadi ibu nggak usah marah, ya nggak usah marah kalau bapak nggak bisa lihat dan sebagainya. Paham sampai sini ya Bu? Kemudian apa lagi? Kalau punya anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki Bu? Ya. Pantang nasehati anak laki dikala lapar, haus, ngantuk. Ibu ingat baik-baik. Kenapa Bu Aisyah? Karena ada otak di bagian tengah namanya hipotalamus. Bagian tengah Bu, segitiga. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Ternyata hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Hipotalamus ini apa fungsinya? Hipotalamus ini fungsinya ya pusat menjaga makan minum. Laki-laki tadi lebih lebar. Artinya laki-laki cepat lapar.
Pada saat dia mengerjakan PR, kemudian tinggal sedikit lagi, tinggal 1 nomor lagi, kemudian anak laki bilang, "Bunda, aku lapar." Coba ajak makan dulu atau kasih makan dulu. Perempuan karena pusat makannya kecil, maka ibu nggak bisa rasakan laparnya anak laki-laki. Makanya kita sering ngotot, "Tanggung nak, 1 nomor lagi, 1 nomor lagi." Padahal anak laki-laki kalau dia bilang aku lapar, itu sudah setengah jam nunggu laparnya. Paham ya Bu? Nah, ini juga makanya kaitannya sama laki-laki dewasa atau para suami, ya, para istri harus perhatikan makan minumnya suami. Ini penting nih.